Baiklah, perkenalkan nama saya Karisma Renzania Mawe dengan NIM 21021106038. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang praktikum multimedia modul 2, yaitu mengenai HTML dan Bootstrap. Sebelum itu, Bootstrap merupakan framework HTML, CSS, dan JavaScript yang dapat digunakan untuk membangun sebuah situs web yang responsif. Dalam Bootstrap ini terdiri dari satu set file CSS, JavaScript, dan jQuery. Ya, di sini ada penjelasan tentang eh, Bootstrap. Kita juga bisa melihatnya di dalam web Bootstrap. Jadi di sini kita diberikan tugas untuk membuat percobaan seperti yang ada di atas ini. Kemudian kita tambahkan fitur di bawahnya yang berisi nama dan NIM saya. Lalu kita hosting. Di sini saya sudah membuatnya. Ini kodenya, lalu ini hasilnya. Di sini saya sudah membuat seperti yang ada di contoh. Ada nama, email, password, jenis kelamin, lalu ada tombol submit, lalu di bawahnya ada footer yang berisi nama dan link saya. Jadi langsung saja kita ke source code-nya. Yang pertama di sini ada di dalam meta di sini ada untuk mengatur agar halaman ini bersifat responsif sehingga tampilannya lebih baik di perangkat eh, manapun yang kita gunakan. Selanjutnya, eh, di sini saya berikan judul yaitu Modul 3 Multimedia HTML dan Bootstrap. Jadi, eh, ada beberapa cara untuk menggunakan Bootstrap. Salah satunya di sini saya menggunakan cara dengan menggunakan link CDN seperti di sini. Jadi, link CDN ini kita bisa mendapatkannya di web Bootstrap. Di sini ada dua link, yaitu link CSS untuk tampilannya dan link JS. Jadi kita tinggal copy saja yang di sini, lalu kita masukkan ke code kita. Di sini CSS-nya di bagian head, kemudian JS-nya kita kasih di bagian bawah, yaitu go filter. Eh, jadi kita tidak kita tidak perlu mendownload file yang ada di Bootstrap di sini. Jadi tinggal menggunakan link. Tapi kita bisa juga menggunakannya secara manual dengan mengunduh file CSS. Di sini download. Kemudian langsung saja kita ke bagian body di sini. Kita memiliki div dengan kelas kontainer PT5. Kontainer ini merupakan Jadi, kontainer ini merupakan kelas dari Bootstrap yang digunakan untuk memberikan padding otomatis di sekitar konten agar membuat tampilannya lebih rapi di berbagai ukuran layar. Selanjutnya di sini PT5 itu untuk menambahkan padding top atau jarak atas sebesar 5. Jadi bisa kita lihat di, di sini. Jadi jaraknya yang di atas itu 5. Lanjut kita ke bagian kodenya. Di sini terdapat tag form atau formulir, yaitu inputan yang akan menampung data seperti yang kita tahu di sini ada data nama, email, password, dan jenis kelamin. Di sini kita menggunakan atribut action sama dengan di sini tidak diisi, yaitu menunjukkan bahwa formulir ini belum diatur untuk mengirimkan data ke URL tertentu. Ini ada selanjutnya ada H3, yaitu di sini kita memberikan
judul formulir yaitu halaman formulir dengan kita memberikan margin bottom yaitu 5. Jadi jarak antara judul dan elemen berikutnya adalah 5. Bisa kita lihat. Jadi jarak atas dan jarak bawah 5. Selanjutnya di sini ada div kelas kolom SM10. Itu ini merupakan bagian dari sistem Grid Bootstrap di mana kita membuat elemen forum yang mengambil 10 dari 12 kolom pada layar yang berukuran kecil. Itu eh, lebih dari sampai 576 px atau lebih besar, sehingga tampil lebih lebar dan rapi dalam tata letak uh, responsif Bootstrap. Jadi dalam forum ini akan ada sebuah kolom di mana berisi, ini kolom berisi inputan nama, email, password, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang kita lihat di samping ini. Kemudian di sini kita memiliki div dengan kelas forum group. Jadi pada bagian pertama ini berfungsi untuk membuat komponen input dalam formulir, yaitu untuk mengisi nama. Bisa kita lihat di sini ada atribut forum group, yaitu ini merupakan kelas yang digunakan untuk mengelompokkan elemen input seperti label, atau kolom inputan yang bisa kita lihat di sini. Ini membantu untuk menjaga tata letak forum lebih rapi dan terstruktur. Selanjutnya di sini ada uh, label, itu merupakan tag yang digunakan untuk memberikan judul. Di sini labelnya kita berikan judul yaitu nama. Jadi untuk mengisi nama. Kemudian selanjutnya di sini ada for name, yaitu untuk menghubungkan label ini dengan input yang memiliki ID name. Artinya jika kita menggunakan teks nama, maka kursor akan otomatis berpindah ke kolom input terkait. Ini di sini ada input type text, kelas forum control, placeholder name, lalu required. Jadi tag ini adalah inputan yang memungkinkan pengguna memasukkan teks. Jadi di sini kita menggunakan tipe teks yang berarti di sini adalah input untuk teks biasa. Kemudian di sini kita menggunakan forum control. Jadi forum control ini digunakan untuk memberikan gaya pada berbagai elemen inputan formulir seperti nama, email, password, jenis kelamin. Jadi di setiap kelas email, password, dan lainnya kita berikan forum control untuk membuat tampil penuh lebar atau kita bisa lihat di sini blok-blok dengan padding, border, dan margin yang seragam, yang sama. Kemudian di sini bisa kita baca, di sini ada placeholder sama dengan name, yaitu adalah teks isian yang merupakan sementara untuk ditampilkan di dalam inputan sebelum kita mengetik sesuatu. Di sini placeholder-nya nih. Jadi jika kita mengetikkan sesuatu di sini, maka tulisan name-nya akan hilang. Jadi bersifat sementara. Selanjutnya di sini ada required, yaitu untuk atribut menandakan bahwa file ini wajib diisi. Jadi jika kita, contohnya saya mengisi Karisma, kemudian sini kita kosongkan bagian email, passwordnya sudah diisi, kemudian jenis kelamin wanita, kita submit, maka akan ada peringatan bahwa
file ini tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Kemudian selanjutnya di bagian email, masih sama seperti di atas, kita menggunakan form group, kemudian menggunakan label input. Yang berbeda di sini hanyalah tipenya, yaitu di sini kita menggunakan tipe email. Jadi tipe email ini eh, input ini mengharuskan kita untuk memasukkan format email yang valid. Jadi bisa kita lihat kalau kita cuma mengisi begini, maka di sini akan minta untuk eh, ada tanda seperti ini. @gmail.com. Terus ada seperti email pada umumnya lah. Selanjutnya eh, pada bagian password, di sini juga mirip-mirip seperti yang di atas. Tapi ada juga yang berbeda. Itu di sini kita menggunakan password. Kalau di atas kita menggunakan teks, yang artinya inputannya hanya, kalau teks kan hanya sekedar teks biasa. Kalau password yaitu ketika kita mengetikkan teks yang akan kita masukkan, itu akan otomatis terhidden atau tersembunyi. Yang muncul bukan sebuah huruf, tetapi sebuah bintang-bintang atau bulat-bulat. Jadi kita ketikkan langsung terhidden. Tapi bisa kita lihat di sini untuk melihat password yang kita isikan. Selanjutnya, eh, di bagian sini, bagian select, yaitu terdapat drop down untuk memilih jenis kelamin dengan dua opsi. Ini saya menuliskan opsi pertama yaitu pria dan opsi kedua wanita. Sini select drop down-nya. Selanjutnya di sini ada button. Tombol button ini untuk mengirim forum. Jadi di sini saya akan jelaskan buttonnya. Di sini ada BTN. BTN ini dikhususkan untuk style tombol. Seperti yang kita lihat di sini sudah terstyle tombolnya. Kemudian ada BTN primary. Ini berfungsi, BTN primary ini berfungsi untuk memberikan warna primary. Warna primary pada umumnya yaitu warna biru. Kemudian di sini ada MT4, yaitu margin top untuk menambahkan margin jarak atas antara tombol dan elemen di sini itu eh, wanita di sini sebesar 4. Kemudian pada bagian footer, footer ini membuat eh, footer di bagian bawah halaman seperti ini yang ada di sebelah sini. Jadi di dalam footer di sini saya sudah membuat text center. Jadi teksnya akan di tengah. Jadi kalau kita tidak memakai text center, akan jadi seperti ini. Teksnya akan ke samping. Jadi kita harus menggunakan text center agar teksnya berada di tengah. Seperti ini. Lalu di sini background, yaitu backgroundnya berwarna hitam. Kemudian teksnya berwarna putih. em, Lalu PG4 yaitu padding vertikal atau atas bawah sebesar 4. Jadi 4 atas, 4 bawah. Kemudian di sini ada MT5 yaitu margin atas sebesar 5 untuk memberikan jarak antara elemen di atas. Jadi yang bagian ini.
Jadi kalau kita hapus MT5-nya, maka jaraknya akan dempet. Kemudian kita balik lagi. Di sini kita menggunakan position absolute untuk menempelkan footer di bagian bawah halaman. Kemudian W100 agar lebarnya mencakup seluruh halaman. Jadi coba kita hapus yang dulu. 100. Jadi dia akan ke samping, tidak mencakup seluruh halaman. Jadi kita harus menggunakan W100. Dan jika kita menghapus bottom bottom nolnya, maka akan ada space di bawahnya. Ini. Kalau kita menggunakan bottom yang di seperti tadi, maka dia akan tertempel di bawah. Bisa kita lihat perbedaannya. Jadi kita harus menggunakan eh, bottom nol tadi. Untuk position absolute-nya, jika kita hapus, akan seperti tadi. Jadi harus menggunakan position absolute tadi. Jadi dalam footer ini saya berikan nama saya dan saya. Jadi kita coba dulu di nama di sini saya menggunakan nama, lalu di email harus menggunakan email pada umumnya, kemudian passwordnya akan terhidden. Sini kita bisa drop down jenis kelaminnya, lalu kita bisa submit di sini. Selanjutnya eh, untuk postingnya, di sini saya akan posting, akan dipilih. Lalu di sini saya menggunakan Netlify eh, untuk posting gratis. Upload, namun sebelum itu kita akan merubah namanya. F3. Jadi untuk linknya seperti ini sudah berhasil di posting. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih.